Janji Haji, solusi pembiayaan haji masa kini. Ahlan wa sahlan. Tahukah Anda, di 2023 pemerintah telah kembali menambahkan kuota haji menjadi 221.000. Inilah saatnya kesempatan kita untuk mendaftar. Dengan penambahan kuota, insya Allah masa tunggu haji bisa lebih cepat. Masih bimbang karena dananya belum mencukupi? Jangan khawatir, aplikasi Janji Haji hadir wujudkan mimpi berhaji dengan aman, mudah, sesuai syariah. Janji Haji adalah aplikasi dana talangan haji yang diluncurkan oleh Trihama Syariah untuk memberikan kemudahan dan peluang bagi masyarakat dalam mendapatkan porsi haji sedini mungkin. Cukup melalui aplikasi. Berikut adalah langkah mudahnya. Yang pertama, download aplikasi Janji Haji di Play Store. Buat akun Janji Haji dengan melakukan registrasi. Pada halaman dashboard, pilih menu produk. Anda bisa melakukan simulasi pembiayaan sesuai kebutuhan. Isi data pengajuan dengan benar lalu submit. Pengajuan telah diterima. Anda bisa melihat status pengajuan pada halaman riwayat atau histori. Kini, pergi haji bukan sekedar mimpi. Download aplikasinya, segera dapatkan kuota hajinya. Info lebih lanjut, kunjungi website kami di www.janjihaji.com. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami. Bersama Janji Haji, bismillah ke Tanah Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ni'mati tamtimus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali lagi. Masya Allah, kembali lagi di Janji Haji, janji sehat menuju Baitullah. Itu adalah tema topik kita kali ini. Sebagaimana yang pernah Herli sampaikan pada saat acara launching aplikasi Janji Haji, bahwa kemudian kita akan mengikuti sajian series talk show daripada Janji Haji. Dan siang ini, sebagaimana tadi Herli sampaikan, kita kembali lagi dengan tema terkait dengan kesehatan. Masya Allah. Di sesi sebelumnya, kita sudah ngobrol-ngobrol juga dengan narasumber kita, para ahli juga terkait dengan keuangan, ya. Kita sudah ngobrol banyak esensinya, pentingnya tentang perencanaan keuangan tentunya, karena bicara haji juga bicara persiapan keuangan tentunya. Dan kita sudah kupas tuntas pada saat segmen itu. Dan di segmen kali ini terkait dengan kesehatan, yang itu juga menjadi bagian penting, karena memang bicara haji tidak lain tidak bukan juga bicara masalah persiapan fisik. Nah, di kesempatan kali ini Janji Haji, janji sehat menuju Baitullah, Herli juga tidak sendirian. Ditemani tentunya oleh orang-orang yang pakar di bidangnya. Dan tanpa panjang kalam ya, setelah mengucapkan Alhamdulillah, kita akan sapa bintang tamu kita di Talkshow Series Janji Haji. Baik, telah bersama kita kepada yang terhormat Ibu Eka Mardianti selaku Holistic Health Practitioner. Betul Ibu ya? Betul. Masya Allah. Gimana sehat Bu Eka? Alhamdulillah. Pasti sehat, insya Allah sehat, sesuai dengan pakarnya tentang kesehatan. Dan bintang tamu kita hari ini tidak hanya sendiri ya, tapi juga ada nih yang menemani Herli sebagai laki-laki di sini. Assalamualaikum Pak Junaidi. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi. Allah, senang sekali bisa bertemu dengan Pak Junaidi Nugraha selaku Kepala Wilayah Haji dan Umroh Trihama Syariah. Betul Pak ya? Ya. Masya Allah, jadi ada dua bintang tamu Herli hari ini terkait dengan Janji Haji, janji sehat menuju Baitullah. Waduh, ini banyak hal yang mesti kita diskusin Pak. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ada berkah yang bisa kita ambil gitu Pak ya. Amin. Amin. Harus. Masya Allah. Nah, di segmen ini Herli ingin tanya dulu kepada yang paling cantik dulu Pak Nugraha ya, Pak Jun ya. Ke Ibu dulu sebentar nih Bu. Nah, Bu, kalau ngomongin haji Bu, ngomongin ibadah yang tadi sempat Herli sampaikan di awal, bahwa tidak hanya berbicara masalah tentang doa saja, tetapi juga bicara masalah fisik. Dan kemudian haji kan nggak daftar sekarang langsung besok berangkat Bu.
tapi juga ada kesiapan yang harus dipersiapkan. Secara dasarnya saja nih Bu, secara dasar dulu nih, kita ngomong dasar dulu ya Pak Jun ya. Kita ngomong dasar dulu nih. Apa Bu yang harus dipersiapkan sebagai, katakanlah Herli sebagai calon jemaah haji, yang harus disiapkan secara fisik dari segi kesehatan, apa Bu? Iya, betul sekali Pak Herli. Iya. Kalau kita berencana haji, itu sebetulnya kita harus mempersiapkan fisik maupun mental spiritual kita. Nah, sebenarnya sehat itu adalah menyeluruh. Artinya secara fisik itu badan atau raga kita, pikiran kita positif atau negatif, kemudian juga jiwa atau kolbu saya biasa menyebutnya. Itu perasaan dan spiritualitas kita. Nah, ini tidak bisa dipisahkan Pak Herli, tidak bisa dipisahkan karena sehat itu adalah holistik, menyeluruh. Iya, menyeluruh atas badan, pikiran dan jiwa. Karena penyebab kita sehat itu adanya di pusat susunan saraf kita, otak. Otak itu yang menyebabkan bagaimana kita sehat, bagaimana kita sakit. Nah, karena di pusat pesan-pesan yang ada di pusat susunan saraf kita akan diedarkan ke seluruh tubuh dan seluruh organ tubuh kita melalui sel saraf tepi. Maka dari itu sehat itu tidak bisa hanya sekedar dinilai dari fisik. Sehat tidak bisa dinilai dari fisik saja. Tapi tadi Bu Eka menyampaikan ada bicara holistik, menyeluruh. Dan sepertinya tahun 2023 ini sehat sepakat benar nih seperti Bu Eka tadi tuh. Tidak hanya bicara masalah fisik saja ya, sahabat-sahabat semuanya, sahabat janji haji, dan juga pastinya sehat secara keuangan. Sehat secara finansial. Tentunya ada Pak Juni yang berhubungan dengan keuangan. Pak Juni terkait dengan haji, terkait dengan janji haji. Betul. Apa kemudian Pak Jun yang kemudian melandasi Trihamas juga ingin ikut serta dalam partisipasi ibadah haji Pak Jun, kalau boleh tahu Pak Jun? Sebelumnya kami menjelaskan dulu ya bahwa Trihamas itu berkomitmen untuk keberkahan umat. Masya Allah, berkomitmen untuk keberkahan umat. Ya. Dan karena komitmen tersebut, maka salah satu cara agar masyarakat Indonesia khususnya bisa menjadi masyarakat yang benar-benar thayyibatun warabun ghafur adalah salah satunya dengan beribadah haji. Masya Allah. Kenapa beribadah haji? Karena dari sejarah dahulu-dahulu tokoh-tokoh pergerakan kita seperti Kiai Haji Agus Salim itu awalnya beliau berhaji, kemudian ketika pulang berhaji menggelorakan semangat kemerdekaan. Nah, di saat sekarang pun kami ingin mencontoh hal-hal tersebut. Nah, salah satunya adalah apa? Memfasilitasi umat agar bisa mempermudah untuk beribadah haji. Itu Pak Erli. Masya Allah. Jadi berangkat dari sebuah sejarah, berangkat dari sebuah histori bahwa kemudian ingin memfasilitasi saudara-saudara kita untuk bisa pergi haji. Agar tujuan terakhirnya itu. Jadi tercipta masyarakat yang benar-benar adil, makmur dan sejahtera. Aduh, mantap banget nih, mantap banget. Itu sebabnya Pak Jun dan juga Ibu Eka ya. Di tanggal 2 pada saat itu kita sudah meluncurkan aplikasi Janji Haji untuk memudahkan sahabat-sahabat semua nih Pak Jun ya yang menyaksikan tayangan ini untuk bisa juga mudah pergi haji dari sejak dini Pak Jun ya. Betul. Aduh enak banget nih. Apa Pak Jun yang kemudian tadi kalau bicara melandasinya adalah punya histori yang kemudian menjadi semangat Pak Jun. Nanti sebelum kita ke Bu Eka, yaitu adalah gimana kemudian agar bisa terrealisasi Pak? Nah, jadi untuk
merealisasikan tersebut, yang pertama adalah sekarang berdasarkan data dari Kemenag itu, rata-rata usia jamaah haji di Indonesia itu sekitar 60 tahun. Average rata-rata 60 Ya, ya. yang sudah berangkat nih. Yang sudah berangkat. Nah, itu kalau dari segi kesehatan mungkin sudah lewat dari usia produktif ya Bu ya. Nanti kita koreksi ke Bu Eka nih. Ini 60 nih udah tua apa belum? Nanti kita Menuju koreksi. ya. Menuju. Ya, Oke. menuju. Berarti rata-rata 60 ya yang Ya. sudah bergaji. Yang pertama Nah, tuh Pak di tuh. Pejuan. Jadi kita nih ingin menggeserkan mindset nih. Jadi berhaji itu Oke. harus dimulai dari usia dini. Usia dini di sini adalah usia cukup nih. Sekitar 40 atau 50 tahun. Nah, Produktif, lagi semangat-semangatnya, Betul. lagi kenceng-kencengnya, bahkan di salah satu kitab ya, ada juga tentang bicara tentang rahasia 40 tahun ya. Ada korelasinya jangan-jangan tuh Bu Eka, nanti tolong dibahas ya Bu ya. Itu yang kedua, berarti berharap kemudian dari sejak dini Pak. betul. Oke. Nah, yang jadi kendala saat ini adalah apa? Waiting list haji di Indonesia itu rata-rata mencapai 30 sampai 40 tahun. Betul. Masya Allah. 30 Jadi- sampai 40 tahun, kalau saya umurnya 30 tahun, 60 Pak. Jadi hitungannya kayak gitu. Oh, oke. Coba aja bayangkan, nah, kita sudah lama menunggu, ternyata sampainya ke sana itu waiting list kita ya dalam tanda kutip nih udah sepuh gitu. Udah sepuh, Masya Allah. Iya. Makanya dari itu ya, kita galakan nih mencoba mengajak generasi muda untuk ikut berpartisipasi dalam program janji haji kami. Masya Allah. Jadi cepat-cepatlah mendaftar porsi di umur yang masih masuk usia kerja sekitar 20 tahunan. Nah, itu saya pikir cukup untuk nantinya kalau waiting listnya 30 tahun sekitar umur 50 tahun. 50-an. Iya, sudah bisa berangkat kan. Masya Allah. Jadi jangan dulu nunggu pensiun Pak ya. Iya. Oke, tahan dulu sampai di situ Pak. Kita kembali lagi ke BK. Karena tadi disinggung bicara masalah 60 tahun ini tergolong sehat, tergolong prasehat atau purna sehat Bu? Kalau dari secara holistik kan kesehatan itu gimana Bu? Jadi sebetulnya karena kita sudah berniat haji harusnya 60 itu kita dalam keadaan sehat paripurna. Oke. Harusnya ya. Berarti bicara idealnya sih sehat Iya, paripurna Bu betul. ya. Tapi Nah, tadi ini ada kalimat tapinya nih yang iya. enak kayaknya nih. Tapi gimana Bu? Sesuai dengan rencana atau program dari Trihamas itu, Iya. sebetulnya kita juga harus pahami dulu nih, sakit atau sehat itu sama dengan rejeki. Sakit atau sehat sama dengan rezeki. Ini gimana maksudnya nih Bu? Artinya sakit dan sehat itu adalah karunia Allah. Oh. Nah, sementara badan kita ini adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu berarti ada amanah di situ. Betul. Oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan itu secara istiqomah dari mulai kita lahir dan sudah bisa berbicara itu harus sudah menjalankan menjaga kesehatan. Oke. Gitu Pak. Nah, kalau disebutkan kesehatan holistik itu maka kita harus memperhatikan, tadi saya sebut itu adalah ciptaan Allah. Nah, oleh karena itu saya akan bicara bahwa kesehatan holistik itu haruslah rabaniyah. Oh, seperti apa Bu konsep holistik rabaniyah tuh Bu kalau boleh tahu? Iya, jadi kita memasrahkan segalanya kepada Allah. Baik. Kembali kepada Allah. Pikiran kita kembali kepada Allah. Dalam hal memelihara kesehatan kita, kita harus istiqomah. Gitu. Untuk kesehatan rabaniyah ini, sebetulnya ini konsep kesehatan alamiah, ilmiah, dan ilahiyah. Oh, ilmiah, Alamiah dan ilahiyah. Masya Allah. Begitu. Jadi ini mengkombinasi instrumen-instrumen yang sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah
berikan buat kita Bu ya. Betul, betul Masya sekali. Allah. Nah, Iya. Jadi apa artinya kita ini harus, kalau saya menyebutnya MBS. MBS itu adalah mengenal badan sendiri. mengenal badan sendiri. Nah, ini jadi quote kita hari ini ya Bu Eka Ya. ya dan Pak Jun ya. Ya. Mengenal Badan sendiri. Badan sendiri. Jadi Iya. harus sudah ditakar. Ini 80 berat atau enggak? 90 berat atau enggak gitu Bu ya. Iya, 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 betul. iya. Jadi mengenal badan sendiri ini adalah bagian kita ikro. Oh, oke. Ya, kalau kita membaca Al-Quran itu kan ikro ya. Iya, iya. Nah, ayat-ayat Al-Quran. Baik. Sementara badan kita adalah ciptaan Allah, bagian dari ciptaan Allah. Jadi kita ikro akan ayat-ayat kauniyah yang ada di tubuh kita. Masya Allah. Berarti kita berbicara menjaga tubuh, juga bicara menjaga amanah yang Allah berikan kepada Betul, kita. betul sekali. Apalagi amanahnya kemudian tadi disampaikan sama Bu Eka dan juga Pak Jun, sahabat-sahabat janji haji semuanya, terkait dengan lamanya tunggu. Berarti ada amanah yang harus diselesaikan tuh Pak Jun tuh ya. Betul. Kurang lebih 30 tahun tuh Pak Jun ya. Nah, Jadi selama 30 tahun itu ya itu. berarti harus di maintenance tuh Pak Ya. Jun ya. Betul. Masya betul Allah. Dan sekali. secara ini Pak Jun, anggaplah katakanlah Herli mau naik haji melalui janji haji dan kemudian ada trihama di sana. Itu bagaimana Pak Jun? Skema mungkin yang bisa disampaikan juga nih Pak Jun. Nah, untuk skemanya di janji haji ini kita melayani untuk pembiayaan haji reguler. Nah, Oke. dengan kuota waiting listnya itu sekitar 30-40 tahun itu. 34 tahun. Nah, untuk mendaftarkan kita mendapatkan waiting list itu kita harus menyetorkan sejumlah dana ke bank penerima setoran atau BPS yang telah ditunjuk oleh Kemenag sebesar 25 juta rupiah. Untuk mendapatkan Satu porsi. jatah porsi ya, Nah, untuk Pak satu Jun orang. ya. Oke. Nah, kenapa kita nih sekarang mengajak generasi muda Ya. usia-usia 20-30 tahun untuk sekarang mendaftar? Yang pertama ya tadi, waiting listnya lama. Nah, yang kedua, insya Allah dengan program janji haji ini tidak akan memberatkan dompet keuangan dari generasi muda tersebut. Iya, iya, iya. Karena apa? Karena kita di sini tidak mengharuskan kepada calon jamaah itu untuk menyetor langsung 25 juta. Jadi nggak langsung ya Pak? Betul. Karena kalau langsung, aduh ini belum buat cicilan A, cicilan B. Ntar yang ada nggak jadi haji, sehatnya malah nurun Bu Eka. Ini bahaya juga nih. Jadi mempermudah tadi ya. Jadi nggak harus langsung 25 juta ya Pak? Betul. Nah, di sini kami ada skema pembiayaan. Ya. Untuk skema pembiayaan ini adalah kita ngasih talangan porsi haji sebesar 25 juta dan bisa dibiayai selama masa tenor 60 bulan atau 5 tahun. 5 tahun. Nah, saya pikir kalau kita pinjamnya rada lama, ya, angsurannya pun akan lebih murah. Nah, dan di sini secara psikologis untuk penghasilan rata-rata yang baru masuk kerja ya, itu masih bisa cover. Ya, UMR begitu Pak. ya secara UMR bisa Masya masuk. Allah. Gitu. Kenapa seperti itu ya? Kita kan kayak cicilan motor. Kita lebih murah daripada cicilan motor. Nah, hanya Rp650.000 per satu bulannya. Nah, dan saya pikir ya bisalah untuk anak-anak muda menyisihkannya seperti itu. Masya Allah. Jadi ini sangat membantu, sangat memudahkan, dan mungkin tadi boleh dikoreksi ya, bukan lagi peminjaman, tetapi karena pembiayaan ya. Betul. Agar kemudian yang tadinya cukup lama begitu dengan kondisi satu dan lain hal begitu ya, tetapi kemudian dengan adanya janji haji yang kemudian ini menjadi kolaborasi instrumen daripada ada di Trihamas, kemudian ada di Sinarmas, ada Visi Cloud, kemudian ada Talenta Hasana dan yang lainnya. Masya Allah ini menjadi kolaborasi kebaikan umat. Jadi dengan kurang lebih 650.000 sudah bisa kemudian kita
mencicil, kemudian mengangsur, bahasanya begitu, untuk bisa mendapatkan porsi berangkat haji. Dan bagaimana cara merencanakannya? Nah, kemarin kita sudah bahas tuh bicara tentang perencanaan keuangan. Nah, kita balik lagi nih ke Bu Eka nih, Bu Eka. Tadi kan bicara masalah instrumen, bahwa kemudian Allah menitipkan visi ke kita, kolbu ke kita. Bagaimana agar bisa stabil, Bu? Katakanlah stabil sehat, Bu. Kan ya kalau misalnya lagi ada tengah bulan, mungkin ada uang lebih, makannya yang enak. Kalau agak-agak akhir bulan mungkin Pak Jun ya, rada-rada seret begitu, makanannya agak juga seret. Nah, ini agar stabil sehat gimana nih, Bu? Iya, jadi sehat itu semua tergantung pada pola pikir. Wah, ini mantep nih. Sehat itu pola pikir, Bu ya? Iya. Pola Yang pikir. pertama oke. itu pola pikir, pola hidup. Pola pikir, pola hidup, Iya. Kemudian pola makan, pola makan, pola laku, pola laku berarti tingkah laku, perilaku ya. Iya. Oke. Kemudian spiritualitas. Spiritualitas. Bahkan makan tadi ditaruhnya di 3 ya, Bu ya. Iya. Oh, ini penting nih sahabat-sahabat janji haji nih. Jadi pola pikir, Pola hidup, pola hidup, pola makan, pola makan, pola laku, pola laku, spiritualitas. spiritualitas. Dan ini harus dijaga semuanya. Kalau spiritualitas, insya Allah setiap hari kita mengaji, setiap hari kemudian kita tilawah Al-Quran, begitu ya. Kemudian mendengarkan guru-guru kita. Ini yang agak repot yang ketiga, ini tadi nih, Bu. Gimana nih, Bu? Apa sih, Bu, sebetulnya yang kemudian mungkin ada, apakah ada pantangan gitu, Bu, kalau bicara masalah makan? Karena bicara sehat, saya setuju nih, bicaranya adalah mindset. Tapi tahan dulu, mindset kita di akhir, Bu. Tapi bicara makan dulu nih, Bu. Makan, kita sudah ada contohnya Rasulullah. Oke. Makanlah secukupnya dan berhenti sebelum kenyang. Wah, ini penting sekali nih ya. Jadi jangan mentang-mentang tadi Pak Jun ya, 20 tahun antar aja, baru juga 2 tahun. Masih ada spare waktu gitu Pak Jun ya. Jadi Betul. makannya nggak terpola gitu ya. Ya. Jadi sebetulnya kesehatan itu kita harus istiqomah dari awal. Dari awal. Ya, kita banyak menemukan di era sekarang ini Iya. anak muda usia 20 tahun ke atas itu sudah terkena kolesterol tinggi, Betul. diabetes, Iya. seperti itu. Jadi boleh dibilang ya kita dari rumah sudah harus melaksanakan pola hidup, pola makan yang baik. Iya. Boleh saya share sedikit? Boleh. Iya. Iya. Jadi kalau saya mencoba sharing di rumah saya melakukan pola makan sesuai dengan apa yang Rasulullah lakukan, seperti itu. Jadi Rasulullah itu makan makanan organik. Makan organik, oke. Ya, bahkan labu seperti itu ya. Rebus-rebusan gitu, Bu. Rebus-rebusan. Oke. Jadi dimasaknya tidak terlalu gitu dengan bumbu-bumbu yang luar biasa. Bukan berarti nggak boleh, Bu ya. Bukan. Boleh, Iya, cuman ya ada kadarnya gitu, Bu ya. Karena kan hidup kita 24 jam. Benar. Nah itu, jadi itu yang harus kita mulai sebenarnya dari rumah. Air putih ini luar biasa menjadi sarana kesehatan bagi kita. Jadi air putih kalau kita sebut ada kekuatan doa, apalagi ditambah dengan kekuatan doa, ini akan menjadikan kita juga istiqomah dalam kesehatan badan kita. Iya. Saya sejak menikah, sejak punya anak, saya setiap pagi selalu menyiapkan minuman untuk keluarga. Jadi di situ apa yang kita lakukan, air putih yang biasa saja akan menjadi luar biasa, menjadi obat, menjadi sumber kesehatan bagi kita setelah kita bacakan doa. Masya Allah. Iya.
Padahal air putih biasa Bu ya. Iya. Dan kalau nggak salah, mohon koreksi nih Bu ya. Iya. Kalau nggak salah juga ada beberapa penelitian di luar negeri Iya. terkait dengan air yang didoakan Iya. begitu ya. Masaru Emoto yang dari Ya Jepang betul, itu. betul, Iya. betul. Itu betul ya Bu ya. Betul sekali. Kenapa tidak? Supaya kita selalu mengingat Allah. Tadi saya sebutkan tentang bagaimana sehat Rabaniyah. Oke. Apakah kita jadi kita biasanya kita mengingat Allah hanya ketika kita sholat. Betul. Tapi aktivitas sehari-hari kan tadi saya sebutkan perilaku kita Benar. harus dibentuk seluruhnya, menyeluruh. Jadi ketika kita mencuci piring, kita mencuci gelas, apa yang kita lakukan? Apakah sekedar begitu saja? Iya, jadi DJ Bu ya. Iya. Ya, mencuci piring jadi Iya. DJ itu ya. Akan lebih baik, lebih bagus semua yang ada di rumah kita menjadi sarana kesehatan buat kita dengan kita membaca Al-Fatihah, syahadat salawat sepanjang hari, sepanjang aktivitas kita. Ini bukan bermaksud teriak tapi sekedar sharing Iya, saja. iya. Saya membuat minuman walaupun sekedar air putih untuk suami saya. Itu setiap pagi karena sudah tidak minum yang manis-manis Oh, gitu. Masya Allah. Itu saya buatkan semua satu baki itu. Terus saya mencoba berdoa lebih khusyuk. Panjang doanya. Waduh. Saya mohon perlindungan, saya mohon ridho Allah, saya mohon kesehatan, rezeki, semuanya ada di situ untuk keluarga saya. Mohon yang paling utama mohon ketakwaan ditingkatkan, ketawakalan, rasa syukur, kemudian kekuatan jiwa, raga, pikiran, Dan seperti itu semuanya. terkumpul dalam satu doa ya. Satu doa. Dan itu menjadi sebuah perilaku ya Bu Eka ya. Iya, itu tadi Masya contohnya. Allah. Ini menjadi perilaku. Dan saya kembali lagi ke Pak Jun ya Bu ya. Betul. Ya. Ini bicara terkait perilaku nih Pak. Dengan kondisi yang ada, katakanlah kalau tadi kita bicarakan adalah kita ingin anak-anak muda ini sudah bisa pergi haji. Jangan seperti ya orang-orang tua yang dulu lah ya Pak ya. Nah perilaku ini kan kemudian kita ingin fasilitasi ya Pak ya. Tadi seperti tadi Pak Jun sampaikan bahwa harapannya anak-anak muda nih Pak Jun ya. Nah bagaimana kemudian agar anak-anak muda ini juga bisa terdorong Pak untuk bisa pergi haji juga melalui dengan agenda kita janji haji dan kolaborasi dari Trihamar dan seterusnya Pak. Ini seperti apa Pak? Jadi janji haji ini saya bilang aplikasi untuk kekinian. Aplikasi kekinian. Betul. Masya Allah. Nah, jadi semudah menggerakkan tangan. Nggak usah jalan-jalan ke sana kemari cari pembiayaan, cukup mager aja sambil tiduran, buka aplikasinya, download di handphone masing-masing, ikuti petunjuknya. Nah, selanjutnya biarkan Trihamar Syariah yang melanjutkan. Asik. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat janji haji seperti yang disampaikan bahwa mudah ya. Jadi cukup duduk, mungkin bisa habis sholat, habis zikir, habis baca Quran. Nah, habis ngelihat tayangan ini langsung ya download di Play Store Janji Haji. Karena apa? Semudah apa tadi Pak Jan? Semudah menggerakkan tangan. Semudah menggerakkan tangan, kita langsung bisa mendapatkan porsi haji, betul Pak Jun ya? Betul. Aduh asik banget dulu zaman Herli mah, aduh susah banget Pak Jun. Sekarang kayaknya lebih gampang ya. Iya. Masya Allah mungkin ini doa-doa orang-orang yang seperti Herli gitu ya. Amin. Yang susah haji sekarang sudah bisa pergi haji. Jadi ini memang menjadikan, boleh kalau bahasa kerennya gitu ya, the way of life gitu ya. Jalan hidupnya anak-anak muda zaman sekarang, haji itu bukan lagi untuk orang-orang yang sepuh mungkin ya, tapi sudah juga bisa masuk ke anak-anak muda begitu ya. Ya, itu segmennya harusnya berubah ya. Karena memang anak muda itu harus menjadi tokoh perubahan. Nah, salah satu tonggaknya itu berhaji dahulu lah. Berhaji dahulu. Dan juga kalau Herli lihat tadi kalau ya iseng-iseng gitu kalkulasi-kalkulasi, bukan cuma anak muda ya, tetapi mohon maaf
ibu-ibu yang di rumah juga, ibu rumah tangga misalnya juga sepertinya bisa nih Pak. Boleh. Boleh Pak ya? Boleh. Boleh. Nah, jangankan ibunya, satu keluarga pun sangat boleh. Aduh, jadi pergi haji sekeluarga ya? Betul. Ini enak banget nih Masya Allah nih. Jadi memang benar-benar memfasilitasi untuk kemudian kita bisa pergi haji bersama janji haji tentunya dalam konteks pembiayaan. Nah Pak Jun, kita skip dulu nih Pak Jun. Kita kembali lagi nih berbicara masalah tadi kesehatan, kemudian juga doa dan perilaku. Nah, ada yang tadi tertinggal Pak Jun ya dan Bu Eka. Bicara masalah pola pikir. Nah ini gimana Bu? Kok bisa pola pikir menentukan kesehatan? Apakah itu ilmiah atau mohon maaf ilmu cocok logi Bu? Ini gimana nih Bu? Ini masih fakir nih Bu masalah kesehatan Bu. Boleh pencerahan dan juga ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat janji haji kita kali ini Bu. Iya, tadi saya udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Oh Pak sudah Jun. curi-curi diskusi Iya. ya? Saya nggak diajakin sih. Jadi Oke. memang kenapa pola pikir itu menjadi yang utama menentukan kesehatan kita. Karena pola pikir itu kan adanya di otak kita. Betul. Otak kita adalah pusat susunan saraf. Dan semua pesan yang ada di otak kita akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh kita, termasuk di organ tubuh kita, jantung, paru-paru, dan lain-lainnya itu melalui sel saraf tepi. Oke. Makanya ketika kita berpikir negatif, itu juga akan Ikut. terjadi. Iya. Oleh karena itu kita harus selalu berpikir positif. Nah, artinya apa? Kita menghadapi dunia yang ada saat ini itu kan tidak mudah ya Pak ya. Pikiran itu sangat mempengaruhi. Ya tadi itu bekerja, pasti bekerja dari ujung kepala sampai ujung kaki. Masya Allah. Dia akan beredar di seluruh organ tubuh kita. Dan itu terpusat di dalam yang namanya pikiran ya Bu ya. Iya, betul. Sel saraf di otak kita itu kan miliaran. Miliaran betul. Iya. Kalau kita tidak perbarui itu sel saraf kita itu jadi seperti listrik yang nggak keruan. Nggak ada listriknya jadi Iya, ya. nanti- Listrik nggak ada listriknya ya, Ya, mati nanti- berarti ya. Iya, betul. Begitu. Kenapa saya sebenarnya bukan dokter ya. Iya. Tapi alhamdulillah pengalaman mengajarkan saya yang tadi saya sebutkan, kita harus kembali ke kesehatan holistik secara rabbaniyah. Oke. Ya, kembali kepada Allah. Ya, karena juga kita harus membaca kitab kita, Al-Quran itu. Di situ ada banyak pembelajaran yang dimana kita harus juga menjaga kesehatan kita. Berarti panduannya kembali lagi kembali kepada kepada Al-Quran. Al-Quran atau Iya. bahasa anak sekarang ya, guidance books-nya itu sudah Betul. ada di Al-Quran Betul. ya. Jadi panduannya sudah ada, cuman kadang-kadang yang bacanya nggak baca ya. Iya. Ini jadi bahan refleksi tentunya bagi diri kita Iya. terkait juga dengan kesehatan, karena tidak mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit tanpa ada obat penawarnya. Betul Memberikan sekali. kesehatan pasti ada cara-caranya. Betul. Makanya kemudian Allah memberikan atau menurunkan Rasulullah sebagai suri teladan yang kemudian bisa kita lihat bagaimana kehidupannya. Masya Allah. Iya, mendukung programnya Berarti Pak Jun sama ini. dengan teman-teman Benar dari sekali. Trihamas ya, Iya. bahwa kemudian ada pembiayaan. Dan sedikit saya akan loncat dulu nih Pak Jun nih. Bicara tadi yang tadi disampaikan ada haji dan umroh. Produk dari Trihamas sendiri Pak Jun, selain daripada membiayai haji, itu ada apa lagi Pak Jun? Secara garis besar kita ada 3 produk ya untuk di pembiayaan haji dan umroh itu. Oh, kayak dari haji ada 3 lagi. Ya, nah. Yang pertama adalah pembiayaan haji reguler dengan mendapatkan porsi 25 juta untuk per orangnya. Ya. Yang kedua adalah pembiayaan haji khusus. Nah, kalau zaman dulu disebutnya ONH plus ya. ONH plus. Itu kita bisa
daftarkan porsi sebesar 4.000 US dollar. 4.000 US dollar. Dan bagi yang kebelet pengen ke Tanah Suci, Iya. sebelum waiting listnya habis hajinya, Iya. kita bukuin fasilitasi dengan pembiayaan umroh. Oh, jadi ada juga ya Pak ya? Ya, misalkan sudah daftar nih setahun, aduh saya rindu Baitullah, pengen tahu nih nanti cara berhaji itu seperti apa. Nah, ikutin aja umroh dulu, kalau memang tidak ada biaya, ya tinggal ke Triamas Syariah. Jadi dalam tanda kutip nih, quote and quote Pak Jun, pada saat misalnya Herli sudah melakukan pengajuan pembiayaan untuk haji, katakanlah berjalan di 1 tahun, 2 tahun, kemudian di tahun ketiga, Herli ingin umroh nih, itu bisa Pak Jun? Sangat bisa. Dalam satu orang, dalam satu posisi sedang melakukan pembiayaan haji, kemudian mengajukan lagi pembiayaan untuk umroh, bisa Pak Jun? Boleh. Kita malahan lebih senang seperti itu. Karena apa? Giroh berhajinya nanti akan kena. Oke. Waiting listnya udah cukup lama nih. Iya. Nah, gimana caranya mendorong agar tingkat keimanan kita tetap, tekad kita untuk berhaji itu kuat? Ya, salah satunya adalah dengan cara berumroh. Berumroh. Nah, kalau tidak ada biayanya, kita ada pembiayaan umroh dengan jaminan. Dengan jaminan. Iya. Oke. Skemanya gimana tuh Pak Jun? Kalau bicara skema. Nah, untuk pembiayaan umroh dengan jaminan itu skemanya adalah ketika calon jamaah ingin melakukan ibadah umroh tapi biayanya masih tidak ada, nah kita bisa ajukan pembiayaan ke Triamas Syariah dengan jaminan. Nah, di mana jaminannya itu adalah kendaraan roda 4. Oh, yang kemudian dijadikan Sebagai jaminan. Jadi iya. jatuhnya nanti pembiayaan multiguna umroh. Pembiayaan multiguna umroh. Betul. Oke, jadi kalau misalnya di rumah kita ada kendaraan roda 4, itu bisa dijadikan Betul ya. Hanya BPKB-nya saja ya. BPKB-nya saja. Betul. Masya BPKB Allah. Sebetulnya mobil. ini sebagai langkah yang kemudian bisa kita katakanlah bisa kita ambil dalam konteks ya kita bisa umroh di sana, kencengin doanya tuh ya Allah gitu ya. Jadi yang umrohnya juga selesai, yang hajinya juga selesai. Amin. Kan doanya makbul Pak ya. Iya, Masya Allah. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi bisa banget Pak ya di tengah-tengah dalam proses haji, kemudian juga bisa umroh. Itu ya? yang kita harapkan ya, seperti tadi yang saya bicarakan. Jadi menjaga keimanan kita, kekuatan untuk tetap ingin berhaji itu masih tetap ada walaupun waiting listnya masih cukup lama seperti itu. Jadi dikuatkan terus. Salah satu caranya itu dengan berumroh. Dengan berumroh, Masya Allah. Jadi enak ya bisa nyicil dulu. Boleh nih, nanya gitu. nggak? Boleh Bu. Ini nanya ke siapa? Ke saya atau Pak? Oh, ke Pak Jun, boleh. Silakan, Bu. Boleh Bu, di sini bebas Bu. Ya, boleh bertanya sehingga nanti kemudian sahabat-sahabat juga makin jelas tentang kesehatan, semakin jelas tentang janji haji itu sendiri. Boleh Bu, silakan. Pak Jun, itu banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh Trihamas ya. Tapi sebagai orang awam atau masyarakat umum perlu tahu juga pola pembiayaannya seperti apa. Apakah ada bagi hasil yang harus kita angsur juga atau bagaimana? Seperti itu Pak. Nah, jadi pola yang kita ini kan adalah pola jual beli paket umroh ya. Nah, jadi jatuhnya itu ke murabahah. Oke, akadnya Akad murabahah. Murabahah. Nah, jadi kita sediakan paket umroh melalui biro travel, kemudian dijual kepada nasabah dalam hal ini jamaah. Nah, jamaah nanti akan membeli kepada kami dengan margin yang telah ditentukan. Nah, jadi jatuhnya akan jadi cicilan per bulannya, angsurannya sesuai dengan kesepakatan antara kami pihak penjual dengan jamaah sebagai pihak pembeli paket umroh tersebut, seperti itu. Yang pasti tidak memberatkan ya nih Pak. Insya Allah tidak akan memberatkan Bu. Masya Allah. Jadi secara akad sudah jelas begitu ya Pak Juni. Artinya memang ini akad jual beli begitu ya, yang kemudian saling disepakati sehingga insya Allah jauh dari kemudian kita menzolimi saudara-saudara kita gitu ya Pak Juni ya. Masya Allah, ini sangat menarik sekali karena dalam satu posisi kita bisa melakukan dua aktivitas.
Nah ini kembali lagi nih Bu, bicara tentang kesehatan, bicara tadi menyinggung juga tentang mindset gitu ya. Dan kemudian tadi berkorelasi semangat ini kan suatu hal yang kalau sebagai Al-Fakir Bu, sebagai Herli yang belum terlalu mengerti gitu, bicara semangat kan kadang-kadang abu-abu nih Bu, gambarnya belum jelas. Katakanlah misalnya lagi waiting list haji nih Bu, kan saya belum pernah haji ya, kalaupun ada mungkin di TV lah seperti itu Bu. Nah agar kemudian visual kita kuat, kemudian keyakinan kuat, apa Bu yang harus dilakukan agar kemudian secara, tadi lagi mental tuh Bu, mental kita benar-benar sehat dan kuat dan lurus Bu. Jangan sampai nanti di tengah, nggak jadi deh belok, nggak jadi haji deh misalnya gitu. Nah itu gimana tuh Bu Eka? Iya, jadi jangan khawatir untuk berhaji ini. Okay. Tidak boleh khawatir, karena itu kan khawatir itu negatif. Oke. Negatif. Jadi ketika kita mendahulukan Allah, insya Allah segala sesuatunya akan dimudahkan, termasuk kesehatan kita. Maka tadi saya sebutkan sehat itu kan fisik badan ya, badan, tubuh, kemudian pikiran dan jiwa. Nah itu kalau kita mencoba merendah kepada Allah, insya Allah kita akan berubah itu. Jadi alarm tubuh kita akan berubah menuju ke cita-cita kita. Otomatis tuh Bu ya? Iya. Oke, Masya Allah. Gitu. Tapi itu harus istiqomah. Harus istiqomah. Ya, nggak bisa sekali langsung jalan Bu ya? Iya, iya. Seperti saya tadi sampai saat ini, saya walaupun anak saya yang besar sudah tidak tinggal serumah, saya buat minum. Oh gitu. Air putih saya sediakan dengan doa. Nanti saya yang minum. Oh gitu. Iya, doanya banyak. Masya Allah. Termasuk ini, Masya Allah, saya juga ini Pak Jun, doa saya ingin diberkahi dengan cahaya Allah, cahaya Muhammad. Kemudian saya ingin diberi rizki supaya saya dapat beribadah dengan baik, melengkapi ibadah saya ke tanah suci. Dan ini ketarik sama Allah untuk mempertemukan saya. Padahal nggak pernah janjian ya, nggak pernah WhatsAppan dulu gitu ya. Tiba-tiba ketemu dan kok kayaknya ngeklik gitu ya. Betul. Masya Allah. Ini kekuatan orang-orang soleh yang Allah pilih, mudah-mudahan Bu ya. Saya mau cerita sedikit bahwa badan kita itu ada dua macam Pak. Oh badan ada dua macam? Iya, satu badan seluler dan satunya lagi adalah badan bioplasmik. Seluler dan bioplasmik. Oh saya pikir ini badan handphone nih Bu, seluler. Bukan Bu ya? Oh bukan. Habis namanya mirip Bu. Iya, badan sel, artinya sel. Badan sel, itu yang membuat fisik kita seperti ini. Gitu. Badan bioplasmik adalah ini. Kalau saya belajar dari Tiongkok atau dari India disebut cakra atau aura. Aura, oke. Nah, ini adalah badan cahaya. Badan kita memiliki cahaya. Iya. Sudah Allah juga sampaikan itu bahwa kita ada badan cahaya. Saya lupa di surat apa, saya lupa. Tapi ada di materi saya yang lengkap. Ada di materi, Masya Allah. Iya. Nah itu. Jadi badan cahaya ini harus kita bersihkan juga. Selain kalau badan fisik ini kita mandi, kita makan yang baik, kita minum vitamin. Secara fisik ya? Secara fisik. Ya badan seluler tadi. Tapi kalau badan cahaya ini kita bersihkan juga dengan ibadah, dengan zikir. Zikrullah. Iya zikrullah. Ya itu yang membersihkan badan cahaya kita. Mantap nih. Nah, ini makanya sehat itu holistik. Iya. Ini sangat menarik karena bicara tadi sudah sedikit beralih ketika bicara mental, bicara mindset, kemudian juga berbicara tentang cahaya. Yang kemudian kalau bahasa para guru-guru mungkin manusia mengkonsumsi dua jenis konsumsi makanan ya yang kita minum dan kita makan, dan juga konsumsi rohani ya Bu ya, yang harus kita bersihkan. Betul, kolbu kita harus kita bersihkan. Masya Allah. Ini dan harus kita isi. Recharge terus ya? Iya, vitamin itu zikrullah.
Oke. vitamin atau asupan, ya, itu adalah zikrullah. Oke, Nah ini itu kenapa makanya ketika kita berdoa itu, doa itu adalah sama dengan niat. Kalau doa saya dan bilang sama dengan niat. iya, doa itu sama dengan apa lagi, Mas? Doa, niat, doa, harapan, betul nggak Bu? Atau kurang Iya tepat? pasti harapan. Harapan pasti ya. Iya. Masya Allah. Jadi doa itu adalah apa yang kita pikirkan, Apa yang kita pikirkan? apa yang kita ucapkan. Apa yang Kalau kita- kita sedang berdoa atau sholat Iya. itu kita ucapkan. Iya. Juga apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan atau perilaku kita. Itu menurut saya itu semua doa. Masya Allah. Jadi apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan itu adalah doa. Nah, Iya. kita tahan dulu nih Bu. Kita pindah lagi Jun. Pak Jun, tadi yang seperti Bu Eka sampaikan, doa adalah niat, doa adalah keinginan. Nah kalau saya per hari ini Pak Jun, semenjak menyaksikan tayangan janji haji kita, saya benar-benar mau haji Pak Jun. Saya mesti datang kemana ya Pak Jun? Apakah benar-benar cukup lewat si jempol ini atau kemudian ada mungkin cabang Trihamas? Misalkan saya di luar Jakarta. Kalau di Jakarta sudah pasti ada Trihamas Syariah. Kalau di luar Jakarta bagaimana nih Pak Jun? Oke. Untuk praktisnya ya gitu, kita itu yang pakai praktis, janji haji ya. oke, ha. Nah, tapi kalau misalkan pingin silaturahmi Ya nah, betul. ke kantor kami ada 21 cabang nih, tersebar di seluruh Pulau Jawa. Pulau Jawa. Oke. Mulai dari Banten sampai dengan Jawa Timur. Nah, jadi untuk Bapak dan Ibu yang pingin silaturahmi, nah, nanti lihat aja di website kami, apakah di kota tersebut ada cabang kami. Kalaupun memang tidak ada cabang kami, kita akan masukkan ke cabang terdekat. Oke, Nah, jadi itu. bisa masuk ke regional atau wilayah yang terdekat. Betul. Jadi nggak usah karena, aduh, saya di sini nggak ada tempatnya nggak ada nih, gitu ya. Tenang, ada janji haji. Asik banget nih. Jadi Masuk janji haji, nanti biarkan tim kami yang silaturahmi. Masya Allah. Nah, kalau sudah silaturahmi, misalkan Bapak Ibu pengen silaturahmi juga, silahkan nanti dipandu oleh tim kami untuk datang ke kantor kami. Seperti itu. Allah. Jadi janji haji memfasilitasi Anda untuk haji dan juga memfasilitasi Anda untuk bersilaturahim. Amin. Masya Allah. Ini, aduh rasanya kalau ngomongin kesehatan dan ngomongin haji sih pingin terus nih Pak Jun dan Bu Eka ya. Tapi waktu juga nih yang kemudian membatasi kita, tetapi tanpa mengurangi rasa hormat. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di talk show series Janji Haji. Namun sebelum itu, mungkin ada yang ingin disampaikan sebuah konklusi Bu Eka dan juga Pak Jun nantinya terkait dengan dari sisi Bu Eka kesehatan. Pesan apa Bu yang kemudian katakanlah kami harus lakukan agar kemudian bisa stabil kesehatannya, atau pada saat nanti kemudian Allah panggil kita labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, kita masih dalam kondisi yang prima. Mungkin bisa di-share Bu Eka. Iya, perlu dipahami sehat itu perlu diupayakan. Jadi ikhtiar kita menjaga sehat. Ikhtiar nih yang paling Iya, penting ya. ikhtiar. Yang kedua, ikhtiar supaya kita sehat Iya. atau dari sakit. Itu juga perlu diikhtiarkan. Nah ini metode pengobatan atau kedokteran yang ada di dunia ini ada dua. Metode kedokteran barat yang kita kenal selama ini, rumah sakit, dokter, obat kimia. Nah kemudian kedokteran timur. Kedokteran timur ini ada dari Tiongkok, dari Asia, Arab ya. Nah, kalau kedokteran barat ini kita perlu tahu segala sesuatu ikhtiar kita tadi itu tergantung dari diri kita sendiri. Kembali lagi. Kecocokan. Jadi ketika kita ke dokter belum tentu kita sembuh. Iya. Kalau bukan karena diri kita sendiri. Iya. Jadi jangan menyalahkan dokter atau obat. Iya. Karena apa? Karena itu semua kembali ke diri kita. Iya. Kalau kita ke dokter, rumah sakit, operasi segala macam, tiba-tiba gagal,
bukan salah mereka. Iya. Karena mereka memang sudah punya kompetensinya. Iya. Nah, ketika kita berobat juga dengan sinse atau terapis atau yang lain, itu juga harus kita upayakan. Diri kita harus melakukan tadi pola-pola tadi, Iya, semuanya pola harus perilaku, kembali. pola makan, Iya. pola hidup dan lain-lain ya. Iya, karena ketika kita berobat itu harus klik, ini nyambung. Oh, frekuensi yang sama. Betul. Mau kita berobat dengan kedokteran barat maupun kedokteran timur, itu semua si pasien atau kita sendiri harus berusaha tadi kembali rabaniyah kita. Oke. Iya, Boleh mengenal dikatakan badan berarti Bu, kita. pentingnya self talk ya, berbicara Betul. kepada diri sendiri, bahwa kemudian bertemu dengan dokter, bertemu dengan Betul. tabib, Iya. sensei dan seterusnya, itu adalah Iya. ikhtiar yang memang Betul. Rasulullah sendiri mengajarkan untuk kita berikhtiar. Betul. Tapi di luar daripada itu pentingnya kemudian kita melakukan self talk. Iya, dalam kalau diri saya sendiri. menyebutnya self healing. Self healing. Wah, ini Iya. anak-anak zaman sekarang banget nih. Mengobati Healing gitu. diri sendiri, iya. Iya, Baik, itu. baik, Masya Itu Allah. memang tidak mudah. Tidak mudah. Iya, kembali lagi makanya tadi menyeluruh mental spiritual, makanya di rumah sakit ada psikolog, ada psikiater, Iya, itu iya. perlunya untuk menggiring ke arah sana juga. baik. Nah, kalau di pengobatan cara timur juga ada psikolog juga, ada hipnoterapis, ada apa Iya, itu perlunya untuk mengembalikan ke pola pikir awal. Pola pikir ini Iya. menjadi boleh dibilang dasar ya. Iya. Dasar bagi keseluruhan. Betul. Karena tadi saya sebut bahwa sakit dan sehat adalah karunia Karunia Allah. Allah. Iya, jadi kita harus memohon sama Allah. Kembali kepada Allah. Baik, Nah, untuk hubungannya dengan haji tadi, Iya. ya kita kembalikan niatnya. Ah, Pikiran iya, kita iya, iya. niatkan dari awal itu sudah ingin berhaji, mendahulukan Allah. Oke. Insya Allah ini gerak langkah kita, fisik kita semua akan diarahkan ke sana. Masya Allah. Harus yakin, Harus yakin. harus yakin. Kalau kita nggak yakin dengan apa yang kita pikirkan seperti itu, berarti kita tidak percaya Allah, tidak yakin Baik, sama baik, Allah. Masya Allah. Berarti ini penting sekali Iya. meniatkan, Betul. mengikhtiarkan, dan ini merupakan satu gerak langkah yang kemudian menjadi rangkaian yang tidak terpisahkan. Betul. Masya Allah. Iya. Insya Allah sehat. Insya Allah sehat, Bu, ya. Sehat. Harus sehat, Selamanya. pasti Iya, bisa sehat. Paripurna. Sehat Iya. paripurna karena kita menuju panggilannya Allah Subhanahu Betul. wa taala. Nah, Pak Jun, terakhir Pak Jun, mungkin ingin disampaikan untuk kaula muda, ibu rumah tangga, para mahasiswa atau siapapun Pak Jun yang kemudian ingin pergi haji bersama janji haji, bagaimana Pak Jun? Tadi ya disampaikan bahwa niat yang harus utama. Niat paling utama. Nah, tetapi niat itu nggak akan ada artinya kalau tidak ada aksi. Aduh, jelek banget nih ya. Cuma niat doang, nggak ada aksinya. Oke. Nah, itu untuk mempermudah aksi, kami memfasilitasinya dengan janji haji tersebut. Baik. Nah, nggak usah jauh-jauh, nggak usah lama-lama, tinggal tadi buka handphonenya, cari aplikasi janji haji, ikuti petunjuknya. Selanjutnya ya itu Trihama Syariah yang akan menuntun Anda menuju gerbang Baitullah. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Tadi Pak Herli, Iya. kita turunkan gelombang pikiran kita dari yang kita ini ya gelombang beta kita ke alfa, Iya. supaya kita dalam kondisi relax, Relax. oke. relax menghadap menuju Allah. Ya, Ininya hati kita, maka akan terbentuk tadi pola laku. Apa pola laku kita? Aksi tadi. Aduh, Cocok kan Pak? cocok Bang. Iya itu. Masya Allah, Masya Allah. Iya begitu. Baik. Masya Allah, tanpa terasa sudah hampir sejam
Bu Eka dan juga Pak Jun menemani kita, dan juga tentunya pada pertemuan kali ini sebagaimana judul kita hari ini adalah janji haji, janji sehat menuju Baitullah. Tadi sudah disampaikan, pola pikir akan membentuk tindak tanduk kita. Sehat sejatinya adalah Allah yang memberikan. Begitu juga dengan sakit, Allah yang memberikan. Tetapi kemudian kita diberikan panduan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, sehingga kita diperintahkan untuk membaca dan juga kemudian bisa mentadaburinya untuk menjadi sehat. Dan salah satu rukun iman yang kemudian disempurnakan adalah ketika kita bisa pergi haji. Dan hari ini kita sama-sama sudah menyaksikan bahwa ada janji haji yang kemudian menjadi jalan kemudahan bagi kita semuanya, semudah tanggal kita menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Semoga apa yang kita berikan sajian untuk sahabat-sahabat janji haji semuanya di talk show series kali ini bermanfaat, dan sebaik-baiknya manusia adalah sebaik-baiknya yang memberikan manfaat. Jadi kalau sudah download janji haji, jangan cuma Anda saja. Ajak sebanyak-banyaknya orang untuk bisa mendownload aplikasi janji haji, dan jangan khawatir ternyata nanti kita bisa ketemu teman satu RT, satu RW, atau satu kelurahan. Karena apa? Downloadnya bareng, perginya bareng. Mudah-mudahan bermanfaat bersama janji haji. Mudah-mudahan kita bisa pergi ke tanah suci haram bersama-sama. Saya Herli, mohon pamit. Terima kasih Bu Eka atas kehadirannya. Pak Junaidi juga terima kasih. Sampai bertemu, dan selalu berikhtiar untuk bisa pergi haji bersama janji haji. Dan kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji haji, solusi pembiayaan haji masa kini. Ahlan wa sahlan. Tahukah Anda, di 2023 pemerintah telah kembali menambahkan kuota haji menjadi 221.000. Inilah saatnya kesempatan kita untuk mendaftar. Dengan penambahan kuota, insya Allah masa tunggu haji bisa lebih cepat. Masih bimbang karena dananya belum mencukupi? Jangan khawatir, aplikasi janji haji hadir wujudkan mimpi berhaji dengan aman, mudah, sesuai syariah. Janji Haji adalah aplikasi dana talangan haji yang diluncurkan oleh Trihama Syariah untuk memberikan kemudahan dan peluang bagi masyarakat dalam mendapatkan porsi haji sedini mungkin. Cukup melalui aplikasi. Berikut adalah langkah mudahnya. Yang pertama, download aplikasi Janji Haji di Play Store. Buat akun Janji Haji dengan melakukan registrasi. Pada halaman dashboard, pilih menu produk. Anda bisa melakukan simulasi pembiayaan sesuai kebutuhan. Isi data pengajuan dengan benar lalu submit. Pengajuan telah diterima. Anda bisa melihat status pengajuan pada halaman riwayat atau history. Kini, pergi haji bukan sekedar mimpi. Download aplikasinya, segera dapatkan kuota hajinya. Info lebih lanjut, kunjungi website kami di www.janjihaji.com. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami. Bersama Janji Haji, bismillah ke Tanah Suci.